Kembali lagi bersama Pak Andri Novchaniago dari tim pakar Jokowi JK. Tadi kita membahas soal pemerintahan yang bersih, ramping, kemudian orang-orang yang profesional yang ada di dalamnya. Nah, salah satu visi misi dari Jokowi JK ini yang sudah diserahkan ke KPU adalah adanya lelang jabatan strategis terkait penegakan hukum. Bisa dikatakan ini cukup menjadi terobosan yang baru ya. Tapi apakah mudah dilakukan? Apakah bisa hanya ini political will saja atau memang lebih visible untuk dilakukan? Ya, sebetulnya seperti apa nantinya tuh lelang jabatan? Ya, memang itu tergantung kan political will ya. Kalau seorang pimpinan itu tidak terlalu banyak berkompromi, ya, tidak mau berkompromi untuk kepentingan sempit, itu tentu akan dia mudah itu dilakukan. Dan orang seperti Pak Jokowi itulah kelebihannya, keunggulannya. Saya sejak ketika di Solo, ketika ya di Jakarta juga itu tidak mudah didikte ya, karena memang tidak punya hutang budi dengan kekuatan-kekuatan manapun, sehingga dalam memilih orang itu tentu tidak bisa dipengaruhi ya, dan itu lebih tanpa beban untuk menunjuk, mengangkat, memilih orang ya untuk jabatan-jabatan yang strategis itu gitu. Nah, kemudian ya beliau tentu sudah tahu persoalannya ada di mana dan fungsi seorang pimpinan di setiap instansi itu apa ya. Di samping memimpin secara administratif, tentu juga pemimpin yang bisa menggerakkan, membuat perubahan di instansinya masing-masing, ya, untuk bersama presiden melakukan ya perbaikan mental aparatnya gitu. Karena ini sangat penting buat Pak Jokowi ini. Ini sangat penting ya, seperti disebut berulang-ulang, itu kan tidak lepas dari pengalaman dan penglihatan beliau ini sehari-hari ya, terutama selama di Jakarta. Ya, secara organisasi sudah bisa diperbaiki, sistem sudah ketemu, tetapi kemudian mandeknya di mana? Ini soal di manusianya lagi. Ya, nah, manusia ini nggak bisa diubah dalam tempo singkat, tetapi harus ada caranya. Lama ya memang harus lama, tetapi harus jelas gitu. Jangan karena lama lalu nggak disentuh. Kan itu. Nah, inilah yang membutuhkan ya komitmen ya, kesungguhan, kegigihan dari seorang pemimpin. Berbicara juga soal reformasi birokrasi. Seperti kita ingat waktu ketika Pak Yusuf Kala masih menjabat sebagai wakil presiden 2004-2009, beliau dikenal suka memang memotong birokrasi karena tidak suka hal-hal yang berbelit-belit ya. Apa yang Anda bayangkan nanti jika Jokowi JK ini nanti memimpin Indonesia akan lebih seperti apa? Karena Jokowi juga terlihat ini menjunjung tinggi sekali reformasi birokrasi, tapi seperti apa lagi yang di konsepnya yang akan nanti diterapkan? Nah, kebanyakan pemimpin itu kan takut untuk mengerjakan hal-hal yang memang tidak ada aturannya. Padahal bekerjanya seorang pemimpin tidak mesti hanya didasarkan aturan, tapi sejauh cara-cara yang dilakukan itu tidak dilarang, tetapi jelas nyata-nyata bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, ya kenapa tidak dilakukan? Nah, ini sebetulnya ini juga kembali lagi ke soal mentalitas. Kebanyakan mentalitas pejabat itu, nanti ini tunggu aturannya dulu, akhirnya nggak kerja-kerja gitu. Jadi yang dikerjakan itu apa adanya namanya, apa yang sudah ada aturan. Padahal yang dikerjakan itu tidak mesti ada aturan, sejauh pekerjaan itu tidak melanggar prinsip memperkaya diri sendiri dan orang lain, dan nyata-nyata bermanfaat untuk masyarakat, kenapa tidak lakukan? Atau kalau memang harus dibikin aturan, ya itu bisa saja bikin aturan sementara, ya. Atau seperti yang dilakukan oleh Pak JK dulu, ya konsultasi, ajak bicara Ketua Mahkamah Agung misalnya, pimpinan KPK dan sebagainya, untuk sebelum mengambil langkah. Nah, sehingga begitu diberi sinyal jalan. Nah, ini artinya Pak, yang penting di sini adalah seorang pemimpin itu harus berani terus membuat terobosan, mengambil inisiatif, tidak hanya mengerjakan pekerjaan rutin, tidak hanya pasif, tidak hanya ikut pada sistem yang kaku. Sistem harus didukung. Ya, sistem, tetapi untuk kepentingan yang lebih besar, kalau itu memberikan peluang, ya, ini yang namanya kan langkah-langkah out of the box ya. Nah, itu tipenya Pak Jokowi dan Pak JK itu memang itu kan. Sejauh tidak melanggar hukum, ya, dan itu nyata-nyata akan bermanfaat buat masyarakat, ya diambil. Ngapain kita diam aja gitu. Berbicara tadi soal gaya kepemimpinan, gaya belusukan, di sini kita memiliki informasi gaya belusukan Jokowi calon presiden RI yang rupanya juga digunakan dan disukai oleh pemimpin perusahaan di luar negeri. Namun dilakukan dengan berbagai cara. Nah, salah satunya ini dengan menyamar.
Gaya belusukan ternyata tidak hanya dilakukan Joko Widodo. Sejumlah pemimpin perusahaan di luar negeri kerap melakukan belusukan hingga ke level bawah untuk melihat kondisi perusahaannya. Di salah satu program televisi Amerika berjudul Undercover Boss, terungkap gaya belusukan yang dilakukan para pemimpin perusahaan menjadi cara yang efektif untuk mengetahui persoalan. Para pemimpin perusahaan bahkan kerap kaget, kecewa atau sedih saat melihat bawahannya bekerja keras agar perusahaannya meraih laba. Entah meniru atau tidak, namun cara Jokowi yang sering turun ke bawah dan berdiskusi dengan warga dinilai mampu mengatasi persoalan. Menurut ahli manajemen publik Renal Kasali, gaya belusukan merupakan karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin. Karena belusukan mampu mendobrak kebuntuan birokrasi yang kerap menghambat lajunya pembangunan. Di birokrasi, itu layer kedua saja sudah mentok. Tidak turun sampai ke bawah. Rakyat komplain sama para pemimpinnya. Karena apa yang dibicarakan di atas, yang mereka janjikan tidak sampai ke bawah. Jadi belusuan itu kan artinya turun masuk ke pojok-pojok tempat yang sempit-sempit yang justru orang tidak mau masuki, yang kotor dan sebagainya. Nah, di birokrasi itu kalau pemimpin tidak belusuan justru menjadi tanda tanya. Istilah belusukan dipopulerkan Jokowi sejak dirinya menjabat sebagai wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta. Namun istilah belusukan sebelumnya pernah populer di masa Orde Baru dengan sebutan turba atau turun ke bawah. Tim Liputan Metro TV. Kalau Jokowi gayanya belusukan nih ya Pak ya. Kalau nanti ketika jadi presiden apakah punya waktu sempat gitu untuk ngurusin belusukan? Padahal ininya urusannya udah global, lebih global lagi kan? Ini juga ini penting diketahui oleh masyarakat luas ya. Belusukan ini agak disalahpahami oleh. Bagaimana salah pahamnya tuh? Kan diartikan itu ya pokoknya turun ke lapangan, ketemu pergi ke sudut-sudut. Ya. Tapi sebetulnya bukan hanya itu ya. Ini adalah bagian dari sistem manajemen yang memang manajemen yang modern ya. Ya, cuman dengan gaya ya ditambah di sini adalah gayanya gaya sederhana, gaya kerakyatannya menonjol. Tetapi bagaimana proses kerja belusukan itu? Ya, proses kerja belusukan Jokowi pertama pagi hari dia rundingan, diskusi, ngasih pengarahan ke wakil gubernur dan kepala daerah. Habis itu langsung siap-siap ke lapangan. Ke lapangan itu ngapain di lapangan? Di lapangan itu ya lihat menemui masyarakat, lihat masalah, tanya. Nah, sebagian dari masalah itu ada yang diputuskan di lapangan, kemudian ada yang dibawa nanti sore dibicarakan dengan para stafnya, termasuk dengan wakil gubernur, ya, kemudian ditindaklanjuti. Nah, dalam perjalanan itu pun kalau itu juga terjadi komunikasi. Ada yang keluarkan instruksi lisan via telepon. Nah, ini adalah bagian dari manajemen yang dioptimalkan ya, waktu, ruang, ya, itu semua sumber daya dioptimalkan. Ya, ini pantasnya dikontraskan dengan pemimpin yang duduk di meja. Ya, cuman paraf, tanda tangan, rapat, habis itu udah tunggu laporan, lalu ngelihat nggak puas dengan keadaan, keluarkan perintah, saya instruksikan, yang nggak selesai. Nah, fungsi seorang pemimpin itu kan ya mulai merencanakan bersama-sama ya dengan para stafnya, kemudian memutuskan. Setelah itu ya melaksanakan itu apa? Mengkoordinasikan, mengawasi, dan jangan lupa memotivasi. Betul. Oke, kalau gitu kenapa tidak memotivasi juga misalnya nanti pembantu-pembantunya nih, menteri-menteri untuk juga belusukan, gayanya diterapkan di pembantu-pembantunya itu gitu. Kira-kira akan seperti itu ya. Tentu nggak mungkin ya, makanya jangan disalahpahami belusukan itu ada kehadiran secara fisik kemana-mana. Bukan itu, tetapi bagaimana fungsi menggerakkan, fungsi mengamati situasi, fungsi mencari masukan untuk memperbaiki perencanaan lewat evaluasi, lewat masukan-masukan. Jangan hanya menerima laporan di meja, lihat surat, periksa, kasih farap, tanda tangan, lalu rapat, keluarkan instruksi. Oke, jadi ada balance-nya antara kerja lapangan dan juga sekaligus di belakang meja untuk memberikan keputusan. Ya, pemimpin itu memang harus seperti itu. Baik. Dekat dengan rakyat, tapi ketika dekat itu juga dia juga memotivasi, memberikan semangat. Nah, selama ini karena pemimpin itu berjarak, maka masyarakat juga berjarak dengan pemerintah. Nah, karena itu partisipasi juga akhirnya rendah. Nah, kalau seperti ini kita lihat ya, kenapa akhirnya masyarakat itu menerima di Solo pekerjaan-pekerjaan itu, mau berpartisipasi? Ya karena mereka merasa dekat dengan pemimpinnya. Akhirnya mereka kerja sama-sama. Kita akan bahas lebih lanjut lagi bersama Pak Andrinov. Tetaplah bersama kami, liputan khusus Presiden Pilihan Kita.